Dan di sini namanya sebenarnya nggak cuma Gina. Aku di sini jadi 3. Gina, Michelle, iya. Gina, Michelle, sama Rahma. Kenapa aku bisa ada namanya 3? Jadi kalian nonton aja ya. Nah, di situ jadi lebih menarik lagi kan. Jadi kayak aku harus bisa mainin 3-3-nya nih gitu. Itu honornya juga 3 ya? Apanya? Honornya juga 3? Pengennya sih gitu ya. Pengennya gitu di split 3. Enggak apa-apa. Gina 3 in 1. Oke. Iya. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko. Tamu saya ini banyak banget judul film televisinya, sinetronnya juga banyak. Filmnya lagi digenjot nih sekarang nih. Ada juga series terbarunya yang akan segera tayang. Kita sambut Naomi Saskia. Woi. Jadi namanya mirip-mirip sama penyanyi dangdut itu. Siapa tuh? Ada. Siapa tuh? Judulnya, sinetronnya juga banyak, tapi memang masih nahan film ya, masih hitungan jari. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun berkarir di industri film, industri televisi. Jadi memang karena pilihannya atau tawarannya lagi banyak FTV, sinetron, kemudian mengesampingkan film, atau memang selama ini memang nahan-nahan film, terus maunya fokus dulu di FTV, sinetron? Pertama kali aku terjun ke dunia entertainment ini sendiri sih, masuknya tuh dapat tawarannya malah film dulu awal satu. Terus langsung dapat film action. Judulnya Guardian, waktu itu main sama Kak Bimo. 2014. 2013. Aku masih sekolah, aku inget banget. 2013-12 lah. Terus setelah Gadis Sampul ya berarti ya? Setelah Gadis Sampul, betul. Tapi itu pun aku Gadis Sampul masih tinggal di Bali dulu, masih SMP. Jadi habis dari situ baru masuk ke Jakarta, ada berawal dari aku lagi lomba dance, terus ada yang manggil. Terus iseng-iseng pas lagi liburan Natal, aku ke Jakarta barulah mencoba dan dapatnya itu awal iklan baru tawaran film Guardian itu. Terus baru dari Guardian itu masuk ke sinetron aku yang sangat seru dulu itu Diam-Diam Suka. Betul, yang melambungkan nama Naomi Saskia. Dari situlah itu baru maju masuk FTV, masih zaman FTV Bali. Ya, jadi lika-likunya berawal dari Jadi ternyata setelah main sinetron tawarannya baik dari sinetron dan FTV ya. Setelah Guardian mulai lagi Diam-Diam Suka itu. Enggak, maksudnya mulai film lagi. Mulai film lagi itu aku masuk ke Miss Call. Tahun 2000 berapa ya itu? 14? 2014. Enggak, 15 lah, 15. Artinya ini ya, apa namanya? Sinetron itu ternyata barangkali lebih mengasihkan atau ya karena udah sinetron pasti Sobat Eka kalau udah main sinetron pasti tawaran untuk menerima film tuh kadang-kadang malah nggak bisa ya. Bener. Saking rapetnya Betul. syuting sinetron ya. Karena kan emang jadwalnya kan setiap hari. Betul. Terus kalau misalnya mau minta izin pun kayak nggak mungkin bla bla bla. Jadi ya film tuh nanti deh pas sinetron udah selesai pasti gitu omongannya. Pasti harus nunggu dulu ya. Iya. Nggak bisa itu, nah misalnya di tengah syuting sinetron terus ada tawaran film, gue syuting film dulu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih ngomongnya manajer dulu. Kalau misalnya schedule masuk, why not gitu. Nggak, tapi kenyataan di lapangan bisa nggak seperti itu? Selama main sinetron dan FTV, bisa nggak? Kalau FTV kan jadwalnya juga jelas ya, maksudnya seminggu, nggak sepadat sinetron gitu. Betul, kalau misalnya stripping kayaknya bisa selama ada perjanjian dari awal dulu. Jadi emang udah tahu gitu, kan pasti bayang-bayangannya pas lagi meeting pertama film kan, oh ya kita kayaknya produksinya jam tanggal segini, bulan segini gitu. Gitu sih. Oke. Nah, yang terbaru Naomi Saskia ini sedang menyiapkan series apa? Naomi bisa cerita? Aku lagi ongoing promo for my newest web series, judulnya Open BO lagi. Ini Open BO yang kedua. Betul. Dan di sini aku bermain sebagai Gina. Dan akan keluar pada tanggal 1 Juni 2024 di video.com. Oke. Jadi kemarin Sobat Deka kalau sempat menyimak, rame banget itu beritanya Naomi Saskia
Ternyata itu potongan ya, Naomi ya, potongan adegan ya. Ya, gitu. Tapi heboh, jadi dikejar-kejar wartawan. Terganggu barangkali ya, enggak ya? Dibilang keganggu gak juga sih. It was a part of the plan. Jadi ya. Ternyata memang itu strateginya ya. Iya, it was a part of the plan. Jadi gak keganggu sih. I know what's coming gitu. Itu akhirnya kenapa terima tawaran Open BO? Secara orang dari judulnya aja kan pasti udah bisa lah menebak lah nih. Iya. Apalagi series pertamanya, edisi pertamanya sukses gitu loh. Betul. Dibintangi Wulan Guritno ya. Itu akhirnya kenapa? Akhirnya tertantangkah dengan karakter Gina atau? Aku pas pertama kali baca sinopsisnya gitu yang kayak, should I take it? Ambil. Aku nanya dulu sama Mama, of course. Nanya dulu sama Mama. Mah, menurut Mama gimana? Oh, Mama nonton nih yang pertama. Dia bilang gitu. Terus aku sampai ada nanya sama pemain Open BO yang pertama. Aku nanya, Kak. Siapa? Yang ditanya siapa? Bentar, aku lupa namanya. Kak. Wulan? Bukan. Yang dance company, siapa? Kak. Dance company itu ada Nugi. Gua ketahuan nggak nonton nih. Kak, bukan. Si ini, Aryo Wahab. Kak Aryo Wahab, betul. Aku nanya Kak Aryo, aku dikasih ini nih, langsung digarap sama Pak Montinya, bla 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 bla. Kak Aryo malah bilang kayak, kalau menurut aku ambil aja sih Nom. Ambil sih, ini bakal seru sih, dia bilang gitu. Dan ini juga challenge buat, jadi aku ada konsul juga lah kayak, ini lumayan risky ya, karena ya dari judul, peran aku seperti apa. I think, tapi itu alasan kenapa aku ambil juga, karena ini yang beda. Rasanya aku belajar acting juga dari sini. Ya sesuatu yang baru lah. Ya udah, aku ambil, aku coba. Terus kita meetingin, alhamdulillah jodoh dan rezeki jalan deh. So itu it was fun. Selalu konsultasi dulu sama Mama? Oh iya pasti. Aku kalau misalnya masalah kerjaan apapun pasti aku ngomong sama Mama. Mam, ada dapet ini nih, Mah gimana menurut Mama bla bla bla, karena Mama jatuhnya apa ya, manajer hidup kali ya. Yalah, apa-apa aku pasti langsung ngomong sama Mama. Jadi nggak ada masalah, tapi secara personal, ketika tawaran ini datang, sebelum minta pendapatnya Mama, secara personal udah tertarikkah dengan Gina? Atau ada peran yang lain di Open BO? Enggak sih. Langsung Gina? Iya, langsung Gina. Aku coba langsung di Gina dan mencoba untuk melihat backgroundnya Gina seperti apa. Dan di sini namanya sebenarnya nggak cuma Gina. Aku di sini jadi 3. Gina, Michelle, iya. Gina, Michelle, sama Rahma. Kenapa aku bisa ada namanya 3? Jadi kalian nonton aja ya. Nah, di situ jadi lebih menarik lagi kan. Jadi kayak, oh aku harus bisa mainin 3-3-nya nih gitu. Itu honornya juga 3 ya? Apanya? Honornya juga 3? Pengennya sih gitu ya. Pengennya gitu di split 3. Enggak apa-apa. Gina 3 in 1. Oke. Iya. Justru karena 3 ini kemudian gue mainin karakter 3-3-nya. Aku belajar, aku sempat kesulitan kah gitu? Apalagi ya meskipun sebagai aktris ya harus bisa karakter apapun, tapi kalau udah di satu produksi kan untuk mengubah emosi satu dengan yang lainnya kan kadang-kadang butuh waktu gitu. Benar. Kalau kesulitan sih sebenarnya enggak ya. Alhamdulillah dari Pak Monti sendiri juga sangat membantu. Pak Monti, ya kamu mendingan gini Nom, kamu begini, kamu gini. Aku nggak pernah dipanggil Nom di lokasi, aku selalu dipanggil Gina. Jadi lebih detail lagi. Ya? Rahma juga, ini tergantung ya Pak Monti mut-mutan mau manggil yang mana. Jadi seringnya Gina. Gina, Rahma, iya. Jadi nggak tanpa kesulitan sama sekali berarti ya? Alhamdulillah. Atau karakternya sama 3 orang ini? Enggak juga, enggak. Beda-beda. Beda banget malah. Cukup dari arahan Mas Monty Tiwa? Maksudnya cukup? Cukup sutradara minta ini, gue mainin. Atau sempat juga mengorek informasi si karakter itu dari skenario? Atau sebelumnya sempat ngelihat ya paling nggak Open BO sebelumnya atau tayangan-tayangan dengan tema serupa? Kalau aku sih ngelihatnya kayak aku tuh kayak kanvas kosong. Pas aku dikasih
Oh ya, nih Rahma, Gina, Michelle. 3 cat yang berbeda. Terserah aku mau ngelukisnya kayak apa. Itu kalau Pak Monty kayak aku nggambarinnya kayak gitu. Jadi aku yang cari backgroundnya sendiri, aku yang nonton Open BO pertama juga. Oh, backgroundnya gini nih. Oh, kira-kira gini. Oke. Jadi kalau misalnya ada di dunia itu ada yang namanya Gina, dibentuknya kayak apa? Itu sesuka hati aku dan alhamdulillah Pak Monty juga terima. Dan kalaupun ada pengarahan dikit, so far so good. Gitu aja sih. Boleh tahu nggak nih Sobat TK, karakter masing-masing itu kayak apa nih Naomi ini? Misalnya Michelle, Gina, Rahma. 1 kata per nama deh ya. 1 ya. Kalau Rahma lebih ke nyablak. Oke. Kalau Gina lebih ke perempuan. Gitu. Kalau Michelle menggoda. Paling susah apa nih dari 3 ini? Michelle kali ya. Ada lebih gitunya. Tapi kalau sisanya it's nice. Nggak gimana-gimana gitu. Michelle tuh lebih agresif kali ya bisa dibilang juga. Oke, itu udah 2 kata. Oke. Penasaran nonton Open BO lagi. Jadi orang kalau nonton ini bisa disebut lanjutannya? Atau Lanjutan, betul. Cerita baru? Nggak, lanjutan. Lanjutan. Tanpa harus nonton yang pertama, nyambungkah? Atau kita harus nonton dulu yang pertama? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau nggak nonton yang pertama. Tapi kalau nonton yang pertama bisa lebih, oh yang ini nih yang waktu itu ada di yang pertama ceritanya gini gitu. Ada Kak Wulan juga soalnya sama Kak Wengki juga masih main. Oh masih ada. Main. Meski nggak full ya? Mesti nggak full ya, tapi masih ada sedikit benang merahnya ke mereka gitu. Jadi jembatannya nanti. Iya. Oke. Dari karakter ini lebih seneng yang mana Naomi Zaskia? Ketika memainkan siapa? Aku seneng 3-3-nya sih. 3-3-nya ya? 3-3-nya juga punya latar belakang kenapa dia begitu tuh beda-beda. Jadi aku nggak bisa milih dan semuanya menarik aja gitu. Misalnya yang tadi feminin terus tiba-tiba dialognya nyablak. Itu bisa nggak dalam waktu yang sama atau tidak jauh berbeda langsung berubah gitu? Bisa. Bisa begitu ya? Karena untungnya ya gitu, pas aku udah menjadi karakter tersebut, anggap aja lagi kamuflase. Kalau misalnya beda nama tuh aku kamuflase jadinya. Jadi ya keluar aja gitu. Enak aja begitu ya? Enak aja gitu. Nggak ada tekanan gitu ya? Enggak. Nggak sempet stres itu nggak ya? Enggak sih. Namanya pekerjaannya begitu ya. Jadi Sobat TK, tonton pokoknya nanti Open BO. Naomi ini nggak sempet kalau nonton tayangan untuk memperkuat karakter itu sempet nggak? Nonton ya misalnya tayangan film dari luar negeri untuk mendalami 3 karakter ini, sempet nyari itu untuk cari referensi gitu. Untuk cari selain referensi. Baca skenario, selain dari arahan Mas Monty Tiwa. Pak Monty tuh waktu itu ada referensi film yang emang ditujukan, dan untungnya aku udah nonton sebelum aku baca sinopsis, jadi aku kayak, oh ya Pak, aku ngerti, gitu. Jadi langsung klik aja ya? Tiap kali aku nonton film pun emang aku ngeliatinnya nggak cuma secara cerita doang, kayak oh karakter ini nih gimana gitu. Aku gampang banget nangis kalau nonton film karena saking yang kayak, ya gue ngerasain gitu. Tapi emang sensitif aja anaknya, nggak tahu ya. Jadi ya goes with the flow aja sih. Iya. Nggak ada, sama sekali nggak ada kesulitan? Enggak. Ada nggak adegan yang ternyata susah dijalani saat syuting? Main futsal. Ada juga adegan itu? Ada dong. Seru kan makanya. Main futsal, dan aku seumur-umur bisa main futsal, main bola lah. Bisa dihitung jari kayaknya. Jadi pernah ada workshopnya dulu. Ada terus ya? Iya, terus pas syuting, pas di set juga yang kayak latihan-latihan sosokan gitu, kayak oh callingan jam berapa? Jam 6, jam 5 aku udah di lokasi, aku kayak mau latihan dulu. Yeah, it was quite challenging. Cukup seharian aja itu? Atau hitungan jam? Workshopnya di minggu yang awal-awal kita lagi prepare. Kalau pas di set syuting ya langsung on the spot. Oh, langsung main aja gitu ya? Iya, dan syutingnya dari pagi ke pagi. Jadi apa rasanya akhirnya bisa main bola? Seru ya ternyata ya. Seru banget. Aku Pertama kali? Pertama kali. Terus main sama cowok-cowok semua.
Dan beneran orang-orang futsal semua, aku sampai kayak pelan-pelan ya ajarin aku ya kalau salah gitu kayak. Terus ya ternyata seru dan aku sampai nanya sama temen aku yang main futsal beneran gitu kayak, lu kalau latihan ajak-ajak gue dong. Yang cewek juga yang main beneran gitu, ajak-ajak gue pengen belajar gitu. Jadi ngos-ngosan juga ternyata ya? Ngos-ngosan, seru. Naomi bersedia nggak itu kemarin tuh yang rame itu? Kok bisa sampai muncul itu? Sampai muncul potongan apa namanya foto itu? Oh ya, namanya juga promo. Kalau ditanya kok bisa ya gitu. Bisa-bisa aja ya? Bisa-bisa aja. Iya. Ini jadinya nanti akan berapa series ini? Berapa episode? 8 episode. 8 episode? Yes. Dalam waktu berapa hari kemarin syuting ini? Syutingnya kurang lebih hampir 1,5 bulan kali ya. Lama juga ya? Ya plus prepare dan lain-lain 2 bulan kali ya. Itu bener-bener nggak diganggu sama jadwal yang lain? Nggak, Hanya fokus. untuk Open BO? Oke. Termasuk lama Pak sebentar itu kalau 8 episode? Kayaknya pas lah ya, segitulah ya rata-rata untuk produksi 8 episode segitu. Dengan gimana caranya kita eksekusi per scene. Ya oke lah, pas. Tidak kecepatan, nggak kelamaan. Dengan lawan main terutama Darius ya? Yes. Sempat ini nggak? Ya pertanyaan tetap sama sih. Ngerasa canggung juga kah? Atau pernah ketemu sama beliau? Ini first project aku sama Kak Darius, jadi benar-benar pas kita prepare untuk produksi. Itu pertama kali ketemu dan ya dia bilang canggung nggak terlalu, tapi ada. Tapi seiring berjalannya waktu itu lama-lama meleleh sendiri, hilang sendiri. Dan Kak Darius juga orangnya seru banget, very open. Aku belajar banyak hal juga dari Kak Darius. Jadi aman-aman aja sih. Sepanjang syuting semuanya seru banget. Nggak perlu waktu lama ya untuk cair itu, nggak perlu waktu lama itu kemarin? Alhamdulillah enggak. Nggak ada. Tapi ngerasain ini nggak? Ngerasain aneh, canggung gitu awal-awalnya itu? Sedikit ada, kayaknya wajar ya. Tapi dibalik itu semua, Kak Darius juga sangat Menyenangkan hangat lah ya? dan menyenangkan. Jadinya semuanya hilang gitu aja. Gitu sih. Kemarin tuh dia datang ke sini promo film horor dia. Oh iya. Possession. Terus setelah itu dia ada castingnya juga ternyata juga kisah ceritanya juga nggak jauh beda ini dari Open BO. Jadi tawarannya nyangkutnya di situ terus dia. Ada yang disampaikan ke Sobat WK, Naomi Saskia, apa yang Aku manggilnya sobat apa? Sobat WK. WK. Oke. Hai Sobat WK, aku Naomi. Aku cuma mau nyampein jangan lupa untuk nonton series terbaru aku, Open BO lagi. Mulai 1 Juni 2024. Pokoknya semuanya seru. Jangan lupa. Setelah ini Apa banyak lagi project. Masih ada satu lagi yang belum keluar. Series antologi. Oke. 1 episode. Wah, itu lebih lagi nggak itu Lebih unexpected menguras lah. emosi itu. Itu banget. Ya kapan akan balik ke film? Insya Allah secepatnya. Nanti doain aja ntar. Tungguin. Tahun ini ada, Naomi? Insya Allah. Wis. Masih confidential, gak boleh diomongin. Iya, oke. Mudah-mudahan Sobat WK, pokoknya jangan lupa nonton Open BO mulai tanggal 1 Juni. 1 Juni. Berarti tinggal menghitung hari nih, minggu depan udah 1 Juni. Benar. Di video. Terima kasih Naomi Saskia sudah mampir ke Palmerah. Thank you. Mudah-mudahan tetap sehat dan terus berkarya. Ditunggu karya berikutnya. Jangan lupa main film, meskipun kantongnya udah tebel nih dari sinetron. Amin. Terima kasih Sobat WK sudah nonton yang ini, yang semoga memberikan inspirasi buat Sobat WK. Terima kasih, dadah, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.